Oh, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah terlihat ya? Iya tuh. Udah, Bu. Oke. Baik. Jadi saya langsung mulai saja bahwa di sini perbedaan model regresi logistik dengan regresi linier biasa, baik yang sederhana maupun berganda itu terletak pada variabel outcome-nya atau variabel dependent-nya atau yang disebut dengan variabel respon ya. Jadi di sini model regresi logistik itu adalah model yang digunakan untuk mengestimasi variabel outcome yang sifatnya diskrit. Nah, nantinya bentuk datanya itu kategorikal dengan menggunakan informasi dari variabel prediktor baik yang continuous maupun kategorikal. Jadi nanti variabel X-nya itu masih bisa berupa variabel continue maupun kategori ya. Jadi di sini yang memang em, menjadi eh, uniqueness dari model regresi logistik itu adalah di variabel Y-nya karena dia berupa data kategori atau sifatnya diskrit seperti itu. Kemudian di sini dalam model regresi logistik nantinya yang diestimasi bukan besaran nilai variabel outcome-nya. Beda dengan nilai outcome di regresi linier. Karena nanti di sini dalam regresi logistik itu kita mengestimasi peluang individu digolongkan dalam satu di antara dua kategori atau lebih. Karena tadi variabel Y-nya itu nantinya sifatnya kategorikal. Jadi ada kategori-kategori begitu ya. Bisa jadi dua kategori. Jadi minimal ada dua kategori dan lebih pun bisa. Jadi nanti ada regresi logistik yang sifatnya dua kategori untuk variabel outcome-nya yang biasa disebut sebagai nanti regresi logistik biner atau juga ada juga yang nanti kategorinya lebih dari dua atau yang disebut sebagai multinomial. Jadi ada regresi logistik multinomial. Nah, nantinya kita mengestimasi peluang individu yang mana bisa dikategorikan atau dikelompokkan satu di antara dua kategori atau lebih berdasarkan informasi dari variabel-variabel prediktornya. Di sini misalkan kita dapat memperkirakan kemungkinan seseorang menderita diare dengan menghitung banyaknya cabai yang dia konsumsi dalam sehari. Apakah dia cuci tangan atau tidak sebelum makan, dan apakah dia tinggal di daerah kumuh. Jadi di sini em, peluangnya itu adalah kemungkinan tadi ya, kemungkinan seseorang menderita diare, ya atau tidaknya. Nah, ini diperkirakan dari variabel prediktor berupa banyaknya konsumsi cabai yang dia makan setiap hari, kebiasaan cuci tangan sebelum makan, sama lokasi tempat tinggal dia, apakah di daerah kumuh atau tidak. Nah, di sini kita karena bicara peluang atau yang mungkin dengan kata lain probabilitas atau juga nanti ada istilah odds ya. Jadi peluang itu sama dengan probabilitas sama juga dengan odds. Nah, biasanya di model regresi logistik ini kita mengenal istilah odds ini lebih banyak nantinya. Jadi yang diestimasi dalam regresi logistik ini adalah log odds atau yang biasa disebut sebagai logit. Ya, jadi ada biasanya model logit dan model probit ya dalam model regresi logistik ini. Nah, di sini kenapa bukan namanya probabilitas gitu ya atau odds, nanti kita akan jelaskan alasannya. Nah, probabilitas itu nilainya berkisar 0 sampai 1 ya. Atau peluang itu 0 sampai 1. Nah, apabila 7 dari 10 mahasiswa, misalkan psikologi unair wanita, maka bila bertemu mahasiswa psikologi unair di jalan secara acak, peluang atau probabilitas mahasiswa tersebut perempuan adalah 0,7. Sedangkan probabilitas di sini tidak terdistribusi linier dan sangat terbatas karena tadi kisarannya 0 sampai 1. Nah, perubahan nilai yang sama dari variabel prediktor ini akan menghasilkan perubahan probabilitas yang berbeda pada kasus yang ekstrim. Misalkan di sini kalau ada peneliti ingin mengestimasi peluang seseorang bisa membeli mobil Ferrari ya, di mana dilihat dari em,
berdasarkan informasi pendapatan bulanannya. Kemudian kenaikan pendapatan bulanan dari 10 juta menjadi 100 juta. Ini akan menaikkan probabilitas seseorang membeli mobil Ferrari secara ekstrim. Atau di sini misalkan ada em, fenomena bahwa tetapi misalkan kenaikan pendapatan dari 100 juta sampai 500 juta atau 1 miliar tidak berdampak signifikan pada probabilitas seseorang membeli mobil Ferrari. Nah, sehingga di sini kurva persamaan logistik itu bentuknya ogive atau S-shape karena nilai kisarannya tadi hanya dari 0 sampai 1. Berbeda dengan bentuk kurva persamaan regresi linier biasa. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Yang di atas, yang A ini adalah untuk eh, grafik atau kurva linier garis lurus antara prediktor X dengan nilai respon Y, di mana nilai respon Y atau variable outcome-nya ini sifatnya continue dan X-nya juga continue sehingga bisa membentuk garis lurus. Nah, untuk yang prediktor nih, untuk yang prediktornya bisa continue ataupun nantinya kategori, tapi dalam hal ini variabel responnya itu berupa data kategorikal tadi sehingga dia dikelompokkan menjadi em, peluang gitu ya atau di satuannya untuk mengamati ubah atau variabel responnya itu berupa peluang, maka di sini nantinya nilai Y-nya ini antara 0 sampai 1 saja di atasnya. Kalau yang tadi A itu nilai observed value dari Y-nya bisa berapa aja, tapi kalau di kasus model regresi logistik, maka variabel Y-nya ini berupa proporsi ya, proporsi di mana kasus tersebut ini ya, di mana setiap individu itu nanti tergolong ke dalam kelompok-kelompok yang ada di variabel Y-nya. Sehingga karena kita bicara proporsi, proporsi ataupun peluang itu kisarannya 0 sampai 1 gitu ya. Kalau proporsi mungkin 0 sampai 100% gitu ya, tapi di sini lebih kepada peluang tadi. Probability bahwa individu itu nantinya dilihat dari nilai prediktornya bisa masuk ke salah satu kategori yang ada di variabel Y atau yang sudah ditentukan di variabel Y-nya. Jadi di sini kenaikan atau penurunan probabilitas atau peluang yang ada di variabel Y-nya nanti itu menghasilkan sesuatu yang mana nantinya kita bisa bandingkan dengan kelompok yang satunya. Jadi karena di variabel Y tadi minimal ada 2 kategori ya, nantinya akan bisa dibandingkan berapa sih peluang peluang misalkan anak yang cenderung cenderung melakukan latihan soal-soal dengan anak yang cenderung kurang latihan soal-soal dalam mencapai nilai maksimum dari suatu mata pelajaran. Nah, itu bisa diketahui probabilitasnya dan bisa kita bandingkan. Oh, ternyata misalkan siswa yang memang dia suka latihan soal-soal, mengerjakan soal-soal itu memiliki kemampuan yang lebih besar, misalnya 2 kali lipat potensinya bisa mencapai nilai maksimum pada mata pelajaran matematika dibandingkan dengan anak yang kurang dalam latihan soal-soal seperti itu. Nah, jadi nanti nilainya itu ada yang namanya odds ratio untuk bisa membandingkan di antara keduanya. Kalau di sini ada contoh misalkan kalau peluang seorang mahasiswa dari keluarga miskin selesai kuliah tepat waktu 0,1 sedangkan mahasiswa dari keluarga kaya adalah 0,9. Apabila pemberian beasiswanya meningkatkan probabilitas seseorang mahasiswa lulus tepat waktu sebesar 0,3, maka probabilitas mahasiswa yang kaya lulus tepat waktu itu 0,9 ditambah 0,3 sehingga 1,2 kali lipat gitu ya dibandingkan dengan yang satunya tadi. Nah, tetapi di sini kan nanti kita beda kasus, nanti beda juga ya proporsinya yang mana nantinya akan kita coba lihat kasus per kasus. Nah, di sini antara probabilitas peluang tadi ya, kemudian odds, ada log odds. Nah, nanti di sini itu untuk mengatasi tadi kelemahan bahwa eh,
yang sebelumnya tadi, bahwa kenaikan atau penurunan probabilitas itu dapat menghasilkan sesuatu yang secara teoritis mungkin tidak masuk akal. Seperti ini tadi, artinya bukan berarti ya yang mungkin yang kurang mampu itu tidak bisa mencapai lulus tepat waktu gitu, bisa jadi sebaliknya. Nah, maka di sini untuk menghindari bias seperti itu, maka probabilitas ini biasanya kita transform menjadi logaritma odds atau logaritma dari peluang itu sendiri yang dikenal sebagai logit. Nah, logit ini mirip dengan konsep Z-score yang mungkin pernah dipelajari ya waktu S1 itu untuk menstandarisasi nilai. Jadi ketika ada nilai observasi yang mungkin variansinya terlalu besar atau bermacam-macam range nilainya, maka kita bisa lakukan standarisasi seperti itu. Nah, di sini odds ini cara lain untuk mengekspresikan peluang, sehingga odds di sini merupakan rasio atau perbandingan ya antara dua peluang, dua probabilitas terjadinya atau hadirnya sesuatu dengan tidak hadirnya atau tidak terjadinya sesuatu. Jadi odds di sini rumusnya itu P dibagi satu min P, di mana P ini adalah peluang terjadinya sesuatu dan satu min P ini peluang yang tidak terjadinya sesuatu. Jadi kalau P-nya diketahui 0,8, maka odds-nya bisa dihitung ya 0,8 dibagi satu dikurangi 0,8 atau 0,8 dibagi 0,2 sama dengan 4. Nah, nilai odds ini sendiri berkisar antara 0 sampai dengan tak hingga. Jadi nanti em, ketika kita melakukan interpretasi model, itu tidak lagi bicara peluang, tetapi kita lebih bicara perbandingan antara kelompok yang ada di Y tadi, berapa kali dia bisa mencapai sesuatu yang memang dikategorikan ke dalam Y tadi ya, berapa kali dia memang punya em, peran atau punya kecenderungan untuk masuk ke kategori eh, di antara salah satu yang ada di Y dengan memperhatikan variabel prediktor yang ada, gitu ya. Jadi misalkan berapa risiko orang yang mungkin punya kebiasaan merokok untuk dapat menderita penyakit kanker paru dibandingkan dengan orang yang mungkin perokok pasif atau hanya menghirup udara rokok. Nah, jangan-jangan dari hasil analisis itu bisa jadi yang perokok pasif lah yang lebih tinggi peluangnya, kecenderungannya ya untuk menderita kanker paru dibandingkan yang perokok aktif. Begitu pula dengan kasus yang di pendidikan tadi, kira-kira berapa kali lipat sih peluangnya atau berapa sih peluangnya seseorang itu bisa mencapai nilai skor yang maksimum dengan memperhatikan misalnya kerajinan dia hadir di dalam kelas, memperhatikan di dalam kelas, mengerjakan latihan, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa diprediksi dan juga bisa dianalisis menggunakan model regresi logistik. Kemudian dengan menggunakan odds di sini nantinya kita bisa em, juga menentukan ada yang nilai odds-nya kurang dari satu, gitu ya, menghasilkan logit bernilai negatif. Odds sama dengan satu, artinya dan sama dengan satu itu berada di tengah, dan odds-nya lebih dari satu bernilai positif. Jadi hampir sama dengan yang ketika kita bicara korelasi ya, tapi di sini lebih ke peluang seperti itu sifatnya. Nah, di sini ada contohnya ketika peluangnya 0,01 maka oddsnya 0,01 juga. Logitnya ini minus 4,595. Artinya nanti di sini kalau yang negatif itu less likely to occur. Artinya mungkin jarang akan terjadi. Kalau yang positif, kalau logitnya positif, itu peluang terjadinya itu bisa lebih em, potensial seperti ya untuk terjadi. Kalau nol itu lebih ke rarely lah seperti itu jarang ya. Kemudian di sini untuk odds ratio sendiri dia adalah indikator peluang relatif yang dimiliki satu kelompok untuk mengalami kejadian atau memiliki karakteristik tertentu dibandingkan kelompok yang lain yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Dan di sini eh,
kita nantinya di variabel Y-nya itu harus ada kelompok yang menjadi referensi atau patokan atau dasar. Jadi misalkan di variabel Y itu terkait misalnya jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu ada ASN, ada pegawai swasta, misalnya ada BUMN. Nah, nantinya di antara kategori itu mana yang dijadikan sebagai reference group, mana yang dijadikan sebagai kategori referensi dasarnya. Nah, untuk penentuan kategori referensi dasar ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi kita terkait jenis pekerjaan, karena mungkin ASN itu mendominasi ya, anggap saja pada umumnya ASN itu di Indonesia sudah berapa persen ya di antara penduduknya pekerjaannya ASN, maka kita bisa jadikan ASN itu sebagai reference grupnya sehingga nanti kita bisa bisa melihat gitu perbandingannya kalau yang ASN tuh berapa kali sih dia misalkan eh, tingkat kedisiplinannya dibandingkan dengan pegawai swasta. Untuk yang misalkan juga terkait em, mungkin pengeluaran ataupun jenis pendapatannya berapa kali lebih besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lainnya ya. Jadi di sini kita ada contoh apabila diketahui OR gender terhadap perilaku berhutang di warung Bukun misalnya sebesar 5,4 dengan wanita sebagai kelompok patokan reference grupnya, maka kita bisa interpretasikan bahwa odds tadi bisa peluang atau probabilitas ya. Odds atau kemungkinan seperti itu. Odds seorang laki-laki ngutang di warung Bukun 5,4 kali lipat lebih besar dibandingkan odds wanita. Jadi di sini em, 5,4 ini karena patokan atau reference grupnya tadi wanita, maka kalau kita bandingkan dengan kelas laki-laki, maka kelas laki-lakinya itu punya risiko atau peluang gitu ya kecenderungan untuk melakukan utang di warung buku itu 5,4 kali lebih besar dibandingkan wanita. Jadi di sini bicaranya eh, apa ya peluang relatifnya gitu ya. Jadi bukan lagi nilai peluangnya 0 sampai 1 tapi lebih kepada berapa kali lipatnya kecil. Nah, kemudian contoh yang kedua, apabila diketahui OR gender terhadap perilaku bangun kesiangan sebesar 0,01 dengan laki-laki sebagai kelompok patokan atau reference group, maka berarti odds wanita bangun kesiangan itu adalah 1% lebih kecil dibandingkan odds ratio odds laki-laki 1.000 Kak. Laki-laki bangun kesiangan berbanding 10 wanita bangun kesiangan. Kalau yang di sini tadi mungkin dari segi jumlah di contoh satu itu yang wanita ngutangnya 100 orang, sedangkan yang laki-laki ngutang jumlahnya 540. Sehingga ini dia lebih besar ya peluang untuk berhutang untuk kelompok laki-laki dibanding perempuan. Nah, untuk contoh yang kedua ini jumlah sampelnya laki-laki bangun kesiangan 1.000, sedangkan wanita bangun kesiangan itu jumlah sampelnya 10. Sehingga ketika OR gendernya itu 0,01 dan di sini reference grupnya laki-laki, maka bisa dikatakan odds wanita bangun kesiangannya itu 1% lebih kecil dibandingkan dengan odds laki-laki. Jadi nanti disesuaikan dengan jumlah sampel yang memang terkategorikan di masing-masing kategori di variabel Y-nya. Kemudian untuk menghitung magnitude dari OR. Jadi ini besaran OR-nya. Ya, di sini ada beberapa aturan bisa berdasarkan kohens di Termute, Bu. iya, sebentar. Oke. Nah, sudah. Jadi di sini OR-nya, besaran OR-nya bisa ditentukan berdasarkan aturan Cohens di mana 0,2, 0,5, 0,8 ini peluangnya ya. Sehingga bisa dihitung nilai Z, nilai P sama OR-nya. Jadi kita bisa lihat ketika Cohen D-nya 0,2, OR-nya pada saat P0-nya sekian.
Nah, ini nilai Z0, Z-nya, dan P, serta OR-nya sekian. Itu bisa dihitung. Atau secara komputasi nanti juga bisa dihitung OR-nya itu sendiri ya. Dengan artian nantinya kita bisa menginterpretasikan nanti antar kategori itu seperti apa berdasarkan nilai OR tadi. Kemudian di sini menentukan model fit. Nah, sama seperti model regresi biasa, di model regresi logistik juga penting untuk bisa menentukan model fitnya seperti apa. Jadi di sini kita pakai statistika log likelihood. Nah, kalau di regresi linear biasa itu kan pakai residual sum of square. Nah, karena tadi bahwa di variabel Y-nya itu dalam model regresi logistik ini memang khas bahwa dia nilainya itu kategorikal atau diskrit ya, tidak seperti dari regresi linear yang berupa pengukuran atau kontinu. Maka di sini nanti juga dalam uji statistiknya kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi bukan lagi pakai residual sum of square tetapi lebih ke statistik log likelihood-nya. Sehingga di sini artinya bahwa seberapa banyak varian logit variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh model. Sehingga nantinya nilai log likelihood yang besar ini menunjukkan bahwa varian logit yang tidak bisa dijelaskan semakin besar juga. Jadi kita mencari nilai log likelihood yang kecil. Sama seperti di regresi linear ya. Kalau berbicara residualnya, kita bicara residualnya yang paling kecil. Sehingga nanti bisa diinterpretasikan bahwa model yang terbentuk itu atau dari segi variabel prediktornya itu mampu menjelaskan dari nilai variabel Y-nya. Kemudian di sini ada yang namanya statistik deviance ya, atau minus 2LL log likelihood atau chi-square. Nah, di sini lebih sering digunakan deviance statistik. Jadi cara menentukan model fitnya di sini ada dua, ada log likelihood statistik atau deviance statistik. Nah, pada umumnya itu model regresi logistik menggunakan deviance statistik ya. Pada umumnya yang sering digunakan daripada log likelihood statistik. Tapi bukan berarti log likelihood statistik tidak bisa digunakan gitu ya. Nanti bisa kita coba bandingkan aja nggak apa-apa hasilnya ketika nanti kita case tadi. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa statistik deviance itu lebih sering digunakan daripada log likelihood karena dia menggunakan distribusi chi-square yang pada umumnya lebih mudah diinterpretasikan. Jadi, ketika kita menganalisis suatu data, itu perlu dipikirkan juga ya bagaimana analisis yang mungkin bisa mudah dipahami oleh pembaca seperti itu. Bukan berarti metode yang canggih, metode yang mungkin advance gitu ya bisa dengan mudah diinterpretasikan sehingga bisa jadi kasus kita itu bisa kok diselesaikan dengan model sederhana namun cukup mempunyai insight gitu ya untuk reader dibandingkan dengan yang model kompleks tetapi kita sendiri tidak mampu untuk menginterpretasikannya. Nah, kemudian di sini juga dapat digunakan deviance statistik ini untuk membandingkan nilai informasi antar model ya. Kalau misalkan nanti ada bentuk model regresinya yang hierarki atau mungkin ada yang berlevel seperti itu. Sehingga kita bisa membandingkan nilai performance dari model tersebut mana yang terbaik. Kemudian di sini ada pseudo R square ya. Jadi kalau di model regresi linear biasa itu kita kenal R square gitu ya dengan R. Nah, ini jadi serupa dengan R dan R square dalam regresi biasa yang menunjukkan berapa banyak varian skor prediktor berkaitan atau berkorelasi dengan varian skor variable outcome. Jadi sama artinya kita mau dari nilai pseudo R square ini kita bisa melihat seberapa banyak persentase variansi skor dari variabel prediktor X-nya itu yang mampu menjelaskan variansi skor variabel outcome Y-nya. Ya. Jadi di sini caranya dengan membandingkan log likelihood dari model 0 yang tidak ada prediktor dimasukkan, hanya informasi intercept saja dengan full model atau di mana semua prediktor dimasukkan. Jadi dalam model regresi logistik itu nanti ada istilah model null atau null model itu ketika di dalam model itu hanya ada intercept saja.
ya, alfanya aja. Sedangkan untuk model full itu model yang semua prediktornya masuk. Jadi alfa dan juga beta dari semua variabel X-nya. Nah, di sini dikenal dengan uji Nagel-Kercase, kemudian McFadden's, dan Chalk and Snells. Kemudian ada information criteria digunakan untuk mengakomodasi kelemahan dari R-square. Jadi setiap penambahan satu prediktor dalam model ini kan relatif R-square-nya cenderung naik ya. Jadi kalau misalnya kita punya prediktor 5 dengan prediktor 10 bisa jadi yang prediktor 10 itu nilai R-square-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang prediktornya cuma 5 tadi R-square-nya. Jadi memang di R square ini ada kelemahannya yaitu tadi karena setiap masuk variabel X, penambahan variabel X itu akan meningkatkan nilai R square-nya sehingga nantinya jangan terkecoh ya bahwa oh ternyata model saya misalkan lebih bagus nih karena banyak prediktornya yang dimasukkan. Ya secara logikanya memang benar semakin banyak penjelas yang dimasukkan bisa jadi itu mampu menjelaskan modelnya dengan lebih baik ya sehingga R square-nya juga meningkat. Namun belum tentu kan setiap penambahan variabel itu dia signifikan dalam model sehingga kita perlu hati-hati dalam menentukan model terbaik ini. Sehingga untuk mengatasi kelemahan dari R ini juga tadi rumus dari information criteria ini memberikan penalti kepada model yang mengandung lebih banyak variabel prediktor. Jadi dia menyeleksi juga gitu ya. Nah, dia cara menyeleksinya di sini ada Archaic Information Criteria AIC dan Bayesian Information Criteria BIC. Nah, nanti dari nilai ini dicari yang paling minimum seperti itu. Nah, jadinya eh, saya tadi bilang dua. Ada empat ada empat cara untuk menentukan model fitnya. Nanti berdasarkan nilai log likelihood statistik, bisa pakai devian statistik, kemudian pseudo R square, kemudian information criteria yang ada dua jenis. AIC dan BIC. Kalau pseudo R square ada yang pakai Nagel-Kirk, McFadden dan Cook and Snell ya. Kemudian untuk devian statistik juga ada dan log likelihood statistik. Nah, ini mungkin kita coba lihat ya latihannya sebentar. eh Kalau nantinya di Jamovi bisa buka dataset ini ya. Dataset ini contohnya masuk angin. Tapi kalau nggak ada nanti bisa coba contoh lain. Ini contoh saja. Nah, dalam contoh dataset ini ada beberapa variabel. Ada variabel masuk angin. Kemudian ada durasi kerokannya. Ada merah, antangin, dan usia. Jadi di sini ceritanya ingin mengamati gitu ya. Apakah nantinya di sini durasi kerokan dengan masuk angin sembuh atau enggak gitu ya. Apakah bisa teratasi. Nah, di sini masuk angin variabel masuk angin ini adalah keterangan sembuh apa tidaknya masuk anginnya gitu ya. Jadi kalau nilainya 0 berarti masih sakit, sedangkan 1 berhasil sembuh. Kemudian durasi kerokan ini lama dikeroki dalam menit. Ini sifatnya kontinu. Kemudian merah ini tingkat kemerahan hasil kerokannya. Kemudian antangin, minum antangin apa enggak gitu ya. Jadi kalau enggak minum nilainya 0, kalau minum nilainya 1. Kemudian usia ini dalam tahun, sifatnya kontinu juga. Nah, lalu di sini kita akan buat hierarchical logistic regression. Jadi ada tahapannya gitu ya. Jadi yang pertama dulu durasi kerokan dengan merah, baru nanti ditambahkan variabel antangin. Dia minum antangin apa enggak nih. Baru yang ketiga ditambahkan prediktor usia. Apakah ngaruh nih usia gitu ya terhadap kesembuhan si orang tadi. Nah, untuk di Jamovi-nya ini bisa diklik opsi regression dan pilih dua outcomes binomial. Jadi nanti ketika di Jamovi itu ada opsinya ya regresi non parametrik itu dua outcomes binomial. Kemudian di sini masukkan variabel masuk angin tadi ke dalam kolom dependent variabelnya. Lalu durasi kerokan dan usia itu dalam kovariatnya. Sedangkan antangin dan merah itu masuk ke dalam kolom faktor. Jadi di sini ya usia tambahkan antangin di kerokan dan merah.
Jadi di sini. Kemudian ada opsi model builder dan buat 3 blok sesuai rencana yang tadi. Ini ada 3 hierarkikal. Jadi bisa bertahap dulu buat masukkan model variabelnya ya. Tidak harus selalu semuanya sekaligus. Kemudian masukkan variabel prediktor pada blok yang sudah ditentukan. Ada 1, 2, 3. Klik reference levelnya. Nah, di sini harus menentukan reference levelnya yang mana. Dan pastikan untuk memilih kelompok referensinya itu adalah kategori yang sifatnya variabel yang sifatnya kategorikal gitu ya. Kemudian klik assumption check, kemudian centang analisis collinearity-nya, lalu di menu model fit-nya centang deviance, AIC, BIC, overall model test, McFadden's R-square, dan Nagelkerk R-square. Lalu di model koefisien nanti diklik masukkan dicentang likelihood ratio test, confidence intervalnya dicentang, odds ratio-nya juga, serta confidence intervalnya. Lalu di menu estimated marginal means-nya nanti buat 4 terms, masukkan masing-masing 1 prediktor dan 1 terms centang marginal means plot-nya. Lalu di prediction nanti centang classification table dan akurasi. Sehingga nantinya hasilnya ini bisa memuat seperti ini ya. Jadi ada 3 model. Tadi model yang pertama hanya mengaitkan durasi kerokan dan merah, kemudian tambahkan antangin, dan yang ketiga tambahkan usia. Nah ini tadi. Nah di sini indikatornya kita pakai nilai deviance. Kemudian ya deviance yang paling kecil nih model yang ketiga. Kemudian nilai P dari nilai chi-square-nya. Ini nilai P dari chi-square-nya. Nah, signifikan ya. Model 1 dan model 2, model 3, model 2 dan model 3. Jadi di sini model 1 dengan 2 itu berbeda secara signifikan. Model 2 dan 3 juga berbeda secara signifikan. Sehingga kesimpulannya bahwa antara model 1, 2, dan 3 itu memberikan eh, hasil yang berbeda. Seperti itu ya, punya perbedaan. Nah, lalu di sini dari log likelihood ratio, omnibus likelihood ratio test, kita bisa melihat bahwa setiap prediktornya di sini ya, kita bisa melihat kontribusi setiap prediktornya. Yang merah ini variabel yang berkorelasi lebih kuat dibandingkan dengan yang paling kuat dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi dari nilai chi-square-nya. Jadi chi-square ini adalah nilai em, yang menunjukkan korelasi antara prediktor dengan variabel Y-nya. Untuk khususnya untuk variabel yang sifatnya kategorikal tadi. Sehingga merah ini yang paling kuat korelasinya dengan variabel outcome-nya, sembuh atau tidaknya yang hasil kerokan tadi. Diikuti dengan usia, kemudian durasi kerokan, dan terakhir minum antangin apa enggak. Dilihat dari nilai p-value-nya semua dikurang dari 0,05 sehingga signifikan pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, di sini kalau kita bisa lihat yang paling lemah itu yang tadi ya, minum antangin apa enggak. Jadi mungkin sebenarnya kalau orang masuk angin tuh cukup dikerokin seperti itu ya, mungkin bisa sembuh dibandingin minum antangin gitu. Nah, kemudian di sini interpretasi model koefisiennya ini ada odds ratio ya, ada intercept durasi kerokan merah, agak merah, nggak bisa. Kemudian ini ada odds ratio yang tertulis di sini, sehingga nanti interpretasinya di sini semua prediktor berkorelasi dengan variabel outcome. Nah, ini karena tadi nilai signifikansinya tadi ya kurang dari 0,05, sehingga tadi semua prediktor ini itu memang berpengaruh terhadap respon. Kemudian setiap peningkatan 1 menit durasi kerokan diasosiasikan dengan peningkatan peluang seseorang untuk sembuh sebanyak 2,055 kali lipat gitu ya. Jadi di sini tadi nih durasi kerokan 2,055 kali lipat. Jadi peningkatan durasi kerokan 1 satuan meningkatkan peluang seseorang untuk sembuh sebanyak 2,055 kali lipat. Jadi cara interpretasi saya begitu ya, agak beda dengan yang regresi linear biasa. Kemudian dari segi intensitas merahnya kerokan, nah di sini orang yang dikeroki sampai agak merah, nah itu
49,61 kali lipat lebih mungkin sembuh daripada yang hanya dikeroki tapi nggak merah banget gitu. Nah, di sini. Ini dari nilai odds ratio-nya ya. Jadi kita menginterpretasikannya berdasarkan odds ratio. Kemudian kita coba ini dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita coba lihat orang yang minum antangin itu 41,62 kali lipat lebih mungkin sembuh daripada yang tidak minum antangin. Setiap peningkatan 1 tahun usia seseorang, maka peluang seorang untuk sembuh itu menurun sebanyak 40,2%. Nah, kita lihat di sini tadi nilainya usia, ini estimasi nilai koefisiennya minus ya. Di antara yang lain ini kan positif. Berarti dia berpengaruh positif terhadap kesembuhan. Sedangkan usia, kalau usianya naik satu satuan, maka mengurangi peluang kesembuhannya sebesar 0,9 atau di sini 0,4 kali lipat gitu ya. Nah, jadi mungkin semakin tua usianya ya, eh, secara logika mungkin juga ya dari segi fisik mungkin akan berbeda dibandingkan dengan yang lebih muda yang mungkin anti imunnya masih lebih kuat gitu ya. Jadi hasil ini juga harus kita coba logikakan, rasionalkan gitu ya nantinya di bidang kita masing-masing. Kalau ini dicontoh misalkan di contoh kesehatan, nanti kita coba lihat di contoh bidang pendidikan. Kemudian di sini kita ada melakukan cek asumsi juga ya. Multikolinialitas antar prediktornya apakah ada atau tidak sama dengan di analisis regresi biasa. Jadi dilihat di sini dari nilai VIF-nya karena tidak ada yang lebih dari 5 atau 10, maka di sini kita anggap dia tidak punya multikolinialitas. Jadi aman. Kemudian analisis residual ini kita juga lakukan di analisis regresi linear biasa ya dan di sini juga dilakukan itu untuk menguji seberapa model tersebut baik dan bisa digunakan untuk prediksi ya. Kemudian kita bisa melihat analisis residualnya dengan melihat scatter plotnya antara prediktor dan peluang terjadinya variable outcome-nya atau bisa melihat klasifikasi plot dengan nilai prediktif model. Nah, jadi di sini analisis residualnya kita bisa lihat ini untuk yang durasi kerokan dengan peluang sembuhnya tadi, yang merah dengan peluangnya ini. Jadi per variabelnya kita coba cek analisis residualnya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dari analisis residualnya kita bisa lihat bahwa untuk pengklasifikasiannya itu sudah cukup baik. Ini kepotong nih 90 lebih persen. Jadi di sini akurasi measurementnya itu sudah di atas 70% semua. Sehingga kita bisa bisa simpulkan bahwa mm, model yang tadi dibentuk itu sudah cukup baik dalam mengelompokkan atau mengelompokkan individu tadi ke dalam kategori sembuh atau tidaknya dari masuk angin tadi ya. Nah, jadi secara umum regresi logistik juga ada yang sederhana kalau memang variabel prediktornya hanya satu gitu ya dengan variabel Y-nya yang dikotomus tadi atau dua pilihan eh, kategori. Sedangkan regresi logistik juga ada yang berganda nih, multiple. Kalau memang nilai prediktornya itu bisa lebih dari satu ya, dengan satu variabel dependent Y-nya juga yang dikotomus. Nah, ini contoh-contoh penelitian dengan model logit dan probit. Itu juga ada yang bisa kita lihat di sini untuk yang pendidikan, misalnya berapa siswa SMU berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Nah, misalkan dalam berkas lamaran mereka memasukkan skor GRI sama GPA. Kemudian berapa siswa berasal dari sekolah unggulan, ada juga yang dari sekolah non unggulan. Berapa bulan setelah siswa mengirimkan aplikasi, siswa tersebut menerima uh, dua macam amplop yang menandakan mereka diterima atau ditolak dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Seperti itu. Secara umum, model regresi linear, model regresi logistik bentuknya seperti ini persamaannya. Jadi kalau yang sederhana itu X-nya cuma satu ya, jadi cuma sampai A plus B1 X1. Tapi kalau yang berganda ini ditambah dengan beberapa variabel X lainnya sampai dengan XK. Ini secara rumusannya ya. Nah, nantinya di sini ada beberapa referensi yang bisa kita lihat.
mudah-mudahan di sini masih kalian untuk kelas selanjutnya jam berapa? 11-an, Bu. 11. Oke, online juga ya. G, sama, Bu. Oke. Nah, ini ada satu artikel di mana di sini mengimplementasikan analisis regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa FMIPA Universitas Samratulangi Manado. Nah, di sini dia em, bertujuan untuk mengetahui model regresi logistik biner dari IPK mahasiswa ya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini populasi penelitiannya adalah mahasiswa aktif program studi matematika dan kimia. Jadi ada dua program studi yang dilibatkan. Jumlah mahasiswanya eh, TA tahun ajaran 2013-2014 dan tahun ajaran 2014-2015. Jadi ada 37 mahasiswa dan 49 mahasiswa, jadi totalnya 86 mahasiswa. Ya. Tapi dari sini, dari populasi total, jumlah responden yang mengembalikan kuesionernya itu hanya 80. Nah, di sini indeks prestasi kumulatif IPK-nya dianggap sebagai variabel respon, Y-nya. Kemudian variabel X1-nya adalah jenis kelamin, X2-nya jurusan, X3-nya tempat tinggal, X4-nya menerima beasiswa apa tidak. Kemudian X5 daerah asal, X6-nya asal sekolah, X7 pekerjaan orang tua, X8 biaya hidup tiap bulan, ya, untuk sebagai prediktor dalam pencocokan model. Jadi ada 8 prediktor, sehingga di sini bisa dibilang adalah dia menggunakan regresi logistik multivariat atau tadi multivariable prediktornya ya, atau regresi logistik ganda. Nah, jadi di sini hasil penelitiannya diperoleh model regresi logistik binernya. Ini yang berpengaruh adalah X2 itu jurusan yang dipilih, X3 itu adalah tempat tinggal, kemudian ini adalah model model yang terbentuk ya. Jadi di sini program studi dan tempat tinggal, program studi yang dipilih serta tempat tinggal itu berpeluang memiliki pengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa di FMIPA Unstrat Manado. Nah, untuk lebih jelas detailnya ini ada di artikel ini, nanti kita bisa lihat ya dan dibaca masing-masing. Nah, ini ada persamaan model regresi logistiknya dengan mengikuti pola sebaran Bernoulli, karena Bernoulli ini peluang kejadiannya itu hanya terdiri dari dua, yaitu 0 dan 1. Peluang sukses atau peluang gagal gitu ya. Peluang muncul, peluang nggak muncul. Peluang terjadi atau tidak terjadi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua punya variabel respon yang tadi misalkan lulus apa tidak lulus si anak ini dalam mengikuti mata kuliah ataupun juga selama 1 semester penentuan lulus dan nggak lulusnya dari mana. Nah, itu bisa digunakan regresi logistik. Pendugaan parameternya juga di sini ada caranya ya, dan model uji regresi logistik, bagaimana membuat uji hipotesisnya di sini juga ada dan nantinya secara komputasi bisa digunakan ya. Asal cara penulisan hipotesisnya bisa diikuti dari model artikel ini. Jadi ada model uji hipotesis simultan dan juga parsial sama seperti regresi linear biasa. Kemudian ada interpretasi dari koefisien parameternya ya. Nantinya di sini. Nah, ini ada langkah-langkah analisisnya juga bisa dilihat. Nah, ini nanti uji serentak dan untuk melakukan uji parsialnya juga ada. Nah, ini nanti nilai nilai odds ratio-nya ini kita ini nilai odds ratio-nya di sini ya, yang eksponensial beta ini. Ini nilai odds ratio-nya ini diinterpretasikan. Jadi peluang seorang siswa dengan jenis kelamin laki-laki itu memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatifnya
lebih besar dari 3,3 sebesar 1,005 kali dari mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Sehingga nanti di sini kita bisa baca dari artikel itu yang menjadi variabel baseline-nya siapa, categorical reference-nya siapa. Kalau gender berarti antara laki-laki dan perempuan ya, bisa salah satu dijadikan baseline reference. Kemudian dari jurusan juga ternyata yang jurusan matematika itu punya kecenderungan indeks prestasi kumulatifnya lebih besar 4,04 kali dari mahasiswa jurusan kimia. Ini nilai dari eksponensial betanya. Ya, seterusnya juga daerah asal. Nah, dari wilayah Sumatera Utara ini lebih besar 0,46 kali gitu ya peluangnya memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatifnya lebih besar dibanding dengan yang Sulawesi Utara. Asal sekolah juga yang dari SMA itu cenderung punya indeks prestasi kumulatif lebih besar dibandingkan dengan siswa yang dari SMK sebesar 0,373 kali. Kemudian pekerjaan orang tua juga kalau yang pegawai negeri cenderung eh, punya mahasiswa yang orang tuanya PNS mungkin ini cenderung memiliki indeks prestasi yang lebih besar 2,08 kali dari mahasiswa yang pekerjaan orang tuanya bukan pegawai negeri. Kemudian juga peluang mahasiswa yang dengan biaya hidup tiap bulan lebih besar atau sama dengan 1 juta kalau di sini kasusnya memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatifnya lebih besar 1,75 kali dari mahasiswa yang hidupnya mungkin biaya bulanannya kurang gitu ya. Sehingga ini model regresi logistik binernya. Kemudian berdasarkan uji parsialnya tadi ternyata dari ke-8 variabel prediktor tadi cuman 2 yang berpotensi ya yang mungkin signifikan dalam model ini yaitu program studi ya, program studi mahasiswanya dan tempat tinggalnya. Nah, ini untuk kasus ini ya dengan data yang dia punya. Bisa jadi kasus ini berbeda nantinya hasilnya dengan kasus kita yang mungkin kita punya data-datanya serupa dengan ini. Nah, ini bisa dijadikan case tadi Bapak Ibu semua nantinya untuk bisa menjalankan model regresi logistik ya untuk bisa menjadikan perbandingan seperti itu. Mungkin itu contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu karena ini sudah lewat 6 menit. Siapa tahu dosen berikutnya sudah eh, masuk Zoom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, Tadi kan untuk yang regresi logistik ini sebetulnya kita itu berproses untuk mencari, mm-mm. katakanlah misalnya nih, satu contoh misalnya kan kelulusan siswa misalnya di eh, SNBT yang berbasis tes Ya, misalnya. ya, Jadi kita ya. kita tentukan berbagai Mm-mm. faktor, terus tugas kita adalah proses yang kita lakukan adalah kita mencari seberapa besar setiap faktor Ya, itu dalam ah, menentukan kelulusan dia sehingga dapat betul. dihasilkan nanti lulus atau tidak lulus itu aja, Bu ya. Ya, bisa. Oke, baik. Oke. Ah, ah. Jadi nantinya juga bisa dikelompokkan tuh jalur masuknya yang kira-kira nih lebih apa ya peluangnya lebih besar yang mana ya gitu. Itu bisa juga loh diprediksi dengan logistik karena kan outcome-nya ini kan penerimaannya ya jalur SNBT, jalur yang tertulis atau mandiri gitu kan tuh bisa di dicoba di apa ya dipraktekkan gitu ya. Jadi nanti di sekolah tuh kita bisa coba prediksikan nih anak-anak kita nih kayak gimana gitu potensinya sehingga nanti yang potensial memang masuk ke jalur SNBT tuh di-push supaya mereka lebih optimal gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Makasih, Bu. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti di situ bisa dibaca kembali ya artikel-artikel yang saya pilihkan itu kemarin sepertinya lebih mudah dipahami seperti itu. Nanti bisa dicontohkan. Nah, untuk nanti praktikum dengan Jamovi-nya bisa kita lanjutkan. Boleh dicoba dulu, misalnya dapat data dari mana, boleh dimasukkan atau dari contoh yang ada di jurnal juga boleh untuk latihan Jamovi-nya. Gitu ya. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalkan punya data Y-nya kemarin kan ada saya minta ke case tadi ya, case tadi. Jadi case tadinya nanti Y-nya misalkan kemarin tipe pengukuran datanya kontinu nih. Nah, misalkan ya nilai siswa aja misalkan. Itu kan kontinu ada yang dapat 50, 100 misalnya. Nah, untuk misalkan dibawa ke model regresi logistik, Bapak Ibu bisa bikin kategori.
Misalnya nilai rendah, sedang, tinggi gitu ya. Atau misalkan kurang, cukup, atau bagus misalnya. Nah itu boleh dikategorikan begitu sehingga nanti nggak perlu nyari contoh soal yang lain. Sehingga bisa digunakan contoh soal yang sama dengan treatment yang berbeda di variabel Y-nya sehingga bisa membandingkan nanti hasilnya dengan yang metode regresi linear biasa dengan yang logistik itu seperti apa gitu. Mana yang lebih mungkin cocok gitu ya. Karena biasanya esensinya itu dikaitkan dengan tujuan penelitiannya juga. Kalau memang outcome-nya ini kita mau memberikan em, kategori, nah berarti kita larinya ke model regresi logistik. Tetapi kalau lebih ke pengukuran per individunya, berarti regresi linear biasa. Kemarin. Mungkin itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi. Ini room Zoom-nya sama ya untuk kelas berikutnya. Sama. Sama, Bu. Dosennya udah masuk belum nih? Belum, tapi tadi udah tanya di grup. Oh ya sudah. Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf terlambat dan memakai waktu dosen berikutnya 10 menit. Saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di grup ya, selain di luar kelas ini. Oke, terima kasih. Sehilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live.